Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa ma wala amma ba'du. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membicarakan hal terkait apa-apa yang menyebabkan seorang keluar ataupun murtad dari ajaran Islam. Hal ini tentunya penting bagi kita untuk bicarakan agar kita bisa mengetahui dan bisa menjaga diri kita agar terhindar dari perbuatan-perbuatan tersebut. Di sini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malyabari Asy-Syafi'i yang merupakan ulama abad ke-10 mazhab Syafi'i, menulis satu kitab yang namanya adalah Irsyadul Ibad, menjelaskan pasal tentang riddah ataupun yang menyebabkan seseorang murtad ataupun keluar dari ajaran Islam. Di antaranya teman-teman yang dimuliakan Allah, wa'lam anna min anwa'iha ay ya'zima mukallafun mukhtarun 'ala al-kufri fi zamanin qaribin aw ba'idin. Ketahuilah, dari macam-macam yang bisa menyebabkan seseorang itu murtad ataupun keluar dari ajaran Islam adalah seseorang yang beriktikad, yang berkeinginan, yang bercita-cita ingin keluar dari Islam ataupun ingin menjadi seorang kafir fi zamanin qaribin aw ba'idin, dalam jangka waktu yang dekat ataupun waktu yang lama, maka pada saat itu fayakfuru halan, maka ia telah menjadi kafir pada saat itu. Jadi teman-teman, yang menyebabkan seseorang itu murtad ataupun keluar dari ajaran Islam, ada kalanya melalui ucapan, ada kalanya melalui perbuatan, ada kalanya melalui niat, ya, tekad, i'tikad. Baik ia kadang-kadang beristihza, yaitu meremehkan, melecehkan, merendahkan, menghina, ya, atau inadan ataupun membangkang. Ada kala bisa menyebabkan seseorang keluar dari ajaran Islam ataupun murtad, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Irsyadul Ibad ini. Au yatalaffazu bima yadullu alaihi ma'a i'tiqadin aw inadin aw istihza'in. Terkadang orang yang melapaskan dengan i'tiqad ataupun dengan membangkang, istihza ataupun meremehkan, hal yang demikian bisa menyebabkan seseorang kafir ataupun murtad keluar dari ajaran Islam. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi di sini lebih lanjut dijelaskan ka'ayya'taqida qidamal alam, seperti orang yang beriktikad, ya, orang yang meyakini bahwasanya alam ini adalah kidam, ya, adas, bukan baharu. Maka yang demikian, jika orang memiliki keyakinan seperti ini, maka hal tersebut menyebabkan dirinya murtad ataupun keluar dari ajaran Islam, ataupun sebaliknya. Au hudusas sani, orang yang meyakini bahwasanya Allah itu pencipta itu, yaitu Allah baharu, dalam kata lain menyamakan Allah dengan makhluk. Hal yang demikian bisa menyebabkan seseorang murtad ataupun keluar dari ajaran Islam. Dan selanjutnya lebih jauh dijelaskan, au yanfi ma huwa sabitun lillahi ta'ala bil ijma', orang yang menafikan, mengingkari sesuatu yang sudah sabit ataupun tetap bagi Allah Ta'ala, seperti Allah Maha mengetahui, Allah Maha kuasa, Allah Maha hidup, Allah Maha mengatur, menguasai. Maka yang demikian apabila ia ingkari, menyebabkan dirinya murtad ataupun keluar dari ajaran Islam. Au yasbitu ma huwa manfiyun anhu bil ijma'i, atau mensabitkan bagi Allah sesuatu yang ternafi bagi Allah, ya. Dia menetapkan sesuatu yang mustahil bagi Allah, ya, seperti ia menetapkan bahwasanya Allah itu berjisim, Allah itu berwarna, Allah itu memiliki anggota tubuh. Yang demikian bisa menyebabkan seseorang murtad ataupun keluar dari ajaran Islam, karena hal yang demikian sama saja menyerupai ataupun menyamakan Allah dengan sesuatu yang baharu ataupun menyamai Allah dengan makhluk. Au ya'taqida wujuba ghairi wajibin, atau seseorang yang meyakini adanya satu kewajiban selain daripada sesuatu yang sudah diwajibkan Allah. Kasolati sadisatin, seperti orang yang mengakui ada solat yang keenam daripada solat 5 yang sudah ditetapkan Allah. Au yashukka fit takfiril yahudi wan nasara, dan orang yang ragu bahwasanya Yahudi dan Nasrani itu adalah kafir, maka orang tersebut juga bisa menyebabkan ia murtad ataupun keluar dari ajaran Islam, karena ia telah meragukan apa yang sudah ditetapkan Allah di dalam Al-Quran.
Yang selanjutnya, wa ka'ayyasjuda li makhluqin, orang yang menyembah kepada makhluk, maka yang demikian juga bisa menyebabkan dirinya keluar dari ajaran Islam. Au yulqiya waraqatan fiha syai'un minal Qur'an, atau orang yang mencampakkan kertas yang di dalamnya terisi ayat Al-Qur'an. Awil ilmi syar'i, ataupun ilmu syar'i, ilmu agama. Au ismillahi ta'ala, atau terdapat di dalamnya nama Allah. Au ismi nabiyyin au malakin, nama nabi dan nama malaikat. Fi mustaqzarah, ke tempat yang kotor, walau tahiran. Jadi seandainya kita melakukan hal yang demikian, melemparkan kertas, mencampakkan kertas ke tempat yang kotor, ya, walau kana tahiran, sekalipun tempat itu suci, ya, seperti muzakin, kamuzakin au mukhotin, tempat yang ada ludah atau ingus, walaupun itu bukan najis, namun apabila kita campakkan kertas yang berisi nama Allah, nama malaikat, ayat Al-Quran, hal yang demikian menyebabkan kita bisa keluar ataupun murtad dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ajaran Islam. Yang selanjutnya, ka'ayyun kira nubuwata nabiyyin ujima 'alaiha, mengingkari kenabian yang sudah disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, sebagaimana kita ketahui, nabi yang wajib kita ketahui adalah ada 25, Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mengingkari kenabian salah satu dari nabi-nabi tersebut yang sudah diijma atau disepakati para ulama, maka yang demikian bisa menyebabkan kita murtad ataupun keluar dari ajaran Islam. Au inzali kitabi kazalik, ataupun meragukan ataupun kita mengingkari kitab-kitab yang diturunkan Allah, kat Taurati wal Injili waz Zaburin wa Zaburi Dawud wa Suhufi Ibrahim. Jadi kita ketahui selain dari Al-Quran ada kitab-kitab lain yang diturunkan Allah seperti Zabur, Taurat, Injil. Jikalau kita mengingkari kitab-kitab tersebut, yang demikian juga bisa menyebabkan seseorang murtad ataupun keluar dari ajaran Islam karena telah mengingkari sesuatu yang sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au ayatin minal Qur'ani mujma'an alaihi, atau mengingkari satu ayat, ya, ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kita mengingkari satu ayat saja yang demikian menyebabkan kita bisa murtad ataupun keluar dari ajaran Islam. Au yunkira wujuba wajibin au nadaba mandubin au tahrima haramin au tahlila halalin ujima alaiha wa ulima minad dini daruratan, ataupun kita mengingkari sesuatu yang sudah diwajibkan oleh Allah, mengingkari sesuatu yang sudah disunnahkan oleh Allah, yang sudah dihalalkan oleh Allah, yang sudah diharamkan oleh Allah, maka yang demikian juga bisa menyebabkan seseorang murtad ataupun keluar dari ajaran Islam. Sebagaimana kita ketahui, sholat adalah hukumnya wajib, sholat 5 waktu hukumnya wajib. Apabila seseorang meninggalkan sholat, maka dia hanya berdosa, dinamakan dengan maksiat, dia tidak patuh kepada Allah. Namun apabila dia mengingkari hukum wajibnya sholat yang 5 waktu tersebut, menyebabkan dirinya murtad ataupun keluar dari ajaran Islam. Sebagaimana juga sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah seperti zina, minum khamar, liwat, riba, apabila kita menyanggah akan keharaman tersebut, yang demikian juga bisa menyebabkan seseorang murtad ataupun keluar dari ajaran Islam. Apabila ia melakukan makan riba ataupun berzina, tentu itu merupakan hal dosa besar yang ia lakukan. Namun apabila dia mengingkari, yang demikian menyebabkan seseorang dengan murtad. Jadi kita harus membedakan mana dosa orang yang meninggalkan sholat dan dosa orang yang mengingkari kewajiban sholat tersebut. Dan selanjutnya teman-teman yang dimuliakan Allah, au yunkir i'jaz al-Qur'ani, mengingkari kemukjizatan Al-Quran. Au suhbata Abi Bakrin radhiyallahu anhu, mengingkari bahwasanya sahabat Abu Bakar merupakan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awil bi'sa awil jannati wan nar, ataupun mengingkari adanya hari perbangkitan, adanya surga dan neraka. Barang siapa yang mengingkari hal demikian, maka menyebabkan seseorang murtad ataupun keluar dari ajaran Islam berdasarkan penjelasan di dalam kitab Irsyadul Ibad ini. Karena biasa hari perbangkitan, surga dan neraka sesuatu yang pasti yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya,
كأن يكذب نبيا أو يستخف به أو ملك أو يسبهما ولو تعريضا. Orang yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun melecehkan, meremehkan, merendahkan Nabi, begitu juga dengan malaikat, atau mencaci malaikat atau Nabi, walau ta'ridan, sekalipun dengan sindiran, hal yang demikian menyebabkan seseorang jatuh ke dalam perbuatan kufur ataupun murtad. Jadi teman-teman yang selanjutnya yang dimuliakan Allah, wa ka'ayyu qabbila al-waliya 'ala nabi, ataupun lebih meninggikan derajatnya para wali dibandingkan para nabi, yang demikian juga termasuk dari perbuatan yang menyebabkan seseorang keluar dari ajaran Islam. Au yujawwiza bi'asata nabiyyin ba'da nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, orang yang berkeyakinan, orang yang meyakini ataupun orang yang mengatakan adanya adanya utusan setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kata lain, dia mengakui adanya Rasul setelah Nabi Muhammad, yang demikian juga menyebabkan seseorang jatuh dalam kepada perbuatan murtad. Inna ra'allahu iyanan fid dunya, ataupun orang yang mengatakan ia melihat Allah secara jelas di atas dunia. Au sigarismillahi, dan atau orang yang meremehkannya, melecehkannya, merendahkan nama Allah. Au wasfihi, ataupun sifat Allah. Au ghayyara syai'an minal Qur'an, dan ataupun orang yang merubah-rubah isi daripada Al-Qur'an. Au zada kalimatan fihi mu'taqidan annaha minhu, atau orang yang menambah-nambah isi Al-Qur'an dan meyakini bahwa itu yang ditambah tersebut bagian daripada Al-Qur'an. Hal yang demikian menyebabkan seseorang murtad ataupun keluar dari ajaran Islam, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Irsyadul Ibad ini. Yang selanjutnya, au syahida indi nabiyyun au malakun ma saddaqtuhu, orang yang mengatakan seandainya Nabi menyaksikanku ataupun malaikat berada di dekatku, di sampingku, ma saddaqtuhu, niscaya aku tidak akan meyakininya, tidak akan membenarkannya. Hal ucapan tersebut juga bisa menyebabkan seseorang kufur ataupun murtad, keluar dari ajaran Islam. Au qala al-muazzinu yakzibu au sautuhu kal jaras, orang yang mengatakan muazzin atau tukang azan itu adalah sedang berdusta. Orang yang azan dikatakan berdusta, atau orang yang melecehkan mengatakan bahwa suara orang azan itu seperti suara lonceng. Yang demikian bisa menyebabkan seseorang murtad ataupun keluar dari ajaran Islam. Au la akhaful qiyamah ayya syai'in al-mahsyar au jahannam. Jadi teman-teman, orang yang mengatakan juga dengan tujuan melecehkan, merendahkan ataupun membangkang, la akhafu, aku tidak takut, al-qiyamah, hari kiamat, al-mahsyar, begitu juga padang mahsyar, al-jahannam ataupun neraka jahannam. Maka yang demikian apabila ia katakan istighfar dengan tujuan melecehkan ataupun membangkang, maka yang demikian bisa menyebabkan seseorang keluar dari ajaran Islam, dalam kata lain adalah murtad. Atau qala ayyu syai'in hadza syara', apa hukum syara' ini, apa hukum Islam ini, apa agama ini, wa qasadal istighfar, dengan bermaksud melecehkan, menghina, merendahkan, mencemooh. Maka yang demikian juga teman-teman yang dimuliakan Allah menyebabkan seseorang bisa jatuh kepada perbuatan murtad. Dan selanjutnya teman-teman, waman qila lahu mal iman faqala la adri istighfaban. Jadi seandainya ada orang yang bertanya kepada dirinya apakah iman itu, kemudian dia menjawab la adri, aku tidak tahu, dengan tujuan istighfar, meremehkan, merendahkan, mencaci, ya, menghina, maka yang demikian juga menyebabkan seseorang jatuh kepada perbuatan murtad. Atau ada orang yang bertanya kepada dirinya alasta musliman faqala la amdan. Jadi seandainya orang bertanya kepada dirinya apakah engkau seorang muslim, dia menjawab la amdan, dengan sengaja dia mengatakan demikian, yang demikian bisa menyebabkan ia keluar dari ajaran Islam. Atau ada orang yang mengatakan lam ta'muru bil ma'ruf, apakah engkau tidak melakukan amar makruh, ya, maka dia menjawab mali bihadzal fudul, apa untungnya saya melakukan demikian, dengan tujuan menghina tadi, meremehkan tadi, melecehkan tadi. Maka yang demikian bisa menyebabkan dia keluar dari ajaran Islam, karena amar ma'ruf merupakan perintah Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Atau ada orang yang mengatakan qallim azfaraka fahuwa sunnah,
potonglah kukumu, karena yang demikian sunnah. Sementara orang yang mendengar tersebut menjawab, la af'alu wa in kana sunnatan, aku tidak akan melakukannya walaupun itu sunnah. Faqala istihza'an biha, dia mengatakan sambil menghina, melecehkannya, dengan menganggap melecehkan perkataan tersebut. Yang demikian juga menyebabkan seseorang keluar dari ajaran Islam. Ini bukan masalah sunnah atau tidak memotong kuku, tapi ini masalah mencela ataupun melecehkan, menghina, merendahkan syariat ataupun hukum yang sudah disunnahkan oleh agama. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Namun yang perlu saya sampaikan dan saya tekankan di sini, tujuan adalah dibicarakan hal terkait masalah murtad ataupun yang menyebabkan seseorang keluar dari ajaran Islam, tidak lain dan tidak bukan dengan tujuan agar kita mengetahui dan terhindar dari perbuatan tersebut. A'azanallahu minal kufri, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjaga kita dari perbuatan kufur ataupun murtad tersebut. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.